ada matematika dulu. Baik anak, untuk hari ini insya Allah kita tidak nambah materi dulu ya, tapi kita akan membahas tugas-tugas di 3 pertemuan terakhir. Karena kalau saya nambah materi lagi, khawatirnya semakin jauh dibandingkan kelas yang B. Yang B itu masih masuk di awal, alkohol ether awal. Jadi kalau kita tambah lagi, terlalu jauh nanti jedanya. Nggak apa-apa ya, kalau misalkan anak-anak perlu catatan, silakan dipersiapkan. Kemudian kalau kemarin tugasnya belum maksimal, kita akan bahas kira-kira salahnya ada di mana, kurang telitinya di mana, kita dapatkan hari ini. Siap untuk belajar itu anak-anak? Oke, saya share screen ya. Jika perlu catatan, silakan. Mumpung masih ada waktu. Untuk model membahasnya, kita langsung menggunakan yang di Google Form kemarin ya, ada 3. Yang pertama ada turunan alkana itu pengenalan fungsi, kemudian kedua ada alkohol ether, yang ketiga nanti ada aldehid dan keton. Insya Allah kita bahas detail hari ini. Mengapa saya detailkan? Karena di tugas dengan pembelajaran sebenarnya sudah nyambung. Akan tetapi untuk tugasnya itu ada beberapa pilihan yang agak berbeda gitu ya. Anak-anak harus mikir lebih dalam pada saat mengerjakan tugasnya. Langsung ya, yang di pengenalan gugus fungsi dulu. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu begini ya. Ada struktur gitu. Kita cuma disuruh memilih ini termasuk golongan apa gitu. Mudah kan ya? Apa jawabannya? Alkana. 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 Kenapa kok alkana? Seratnya 1. Antar atom karbon ikatannya tunggal, begitu. Terus tidak ada fungsi yang lain yang muncul di situ ya. Jadi jawabannya ini adalah golongan alkana. Loh, kok ngedit? Berarti nggak usah tak ketik jawabannya. Yang nomor 2, yuk. Sebelum kita belajar memberi nama, lebih baik tak aja ya, tak buka linknya, biar kita langsung tahu jawabannya nanti. Sabar. Nah. Lah, kok lambat? Ngacak enggak apa-apa ya, ngacak ya. Untuk yang ini dulu anak-anak. Ada struktur seperti ini, skornya 5. Sebelum kita memberi nama, harus tahu dulu ini golongan senyawa apa. Alkena. Kenapa kok alkena? Karena ada ikatan rangkapnya ini gitu ya. Rantai utamanya berapa ini? 4. 1, 2, 3, 4. Ada metil di nomor 2 gitu ya. Berarti namanya adalah 2 metil butan, 1 butan. Butena. Itu yang nomor ini. Terus yang ini, yuk. Ini adalah proses pembentukan keturunan alkana. Ada alkana, ketemu Cl2 membentuk ini, ada klorinnya. Halo alkana namanya. Tipe reaksinya apa? Apakah adisi? Ini banyak yang salah di pertanyaan ini. Tipe yang mana yang benar? Eliminasi. Adisi itu cirinya ada ikatan rangkap putus menjadi ikatan tunggal. Itu ciri dari reaksi adisi. Kalau substitusi itu mengganti. Jadi salah satu atom hidrogen diganti dengan atom yang lain. Kalau eliminasi itu kebalikan dari adisi. Dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, kalau oksidasi itu bisa reaksi pembakaran, bisa peningkatan golongan dari alkohol ke aldehid dan sebagainya begitu. Jadi kalau ini hanya penggantian atom hadisin dengan klorin, termasuk reaksi yang substitusi. Berarti ini jawabannya substitusi. Lanjut ya, yang ini. Yuk, golongan apa Rek, yang punya gugus fungsi seperti itu? Gugus fungsinya yang mana sih? Yang COH ini kan ya. Lah, yang COH ini berarti masuk golongan aldehid. Luar biasa. Ini panjang.
skornya tinggi ya, 25 ya, sengaja tak begitu. Berarti tiap poin skornya adalah 5. Hasil analisis suatu senyawa mengandung CHO, 5 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Kemungkinan golongan apa? Cn, H2N plus 2O. Kalau Cn ada N plus 2O, itu kemungkinan adalah golongan alkohol atau golongan ester. Begitu, Rek. Waduh. Yang pertama, apakah benar rumus kimianya ini C512O? Benar ya? Terus, alkoksi alkana ini kan eter, berarti dia juga masuk di sini. Kemungkinan dia golongan alkoksi alkana. Atau dia juga bisa masuk golongan alkohol. Berarti 3 itu benar dulu. Ini gus fungsinya siapa CHO itu? Aldehid, berarti ini salah. Kalau CO ini golongan apa? Keton, berarti ini juga salah. Berarti ada 3 jawaban benar dan 2 jawaban salah. Itu yang model ini. Lanjut yang ini coba. Ini gus fungsinya. Golongan apa itu? Ini banyak yang salah ini juga. Heran saya itu. Golongannya adalah golongan keton. Karena ada CO di tengah itu dari keton. Luar biasa. Yuk, yang ini. Golongan apa? O-nya ada 2. Kalau O-nya ada 2, itu kemungkinan adalah golongan asam karboksilat atau golongan ester. Arahnya ke sana. Tapi ini yang mana? Asam karboksilat. Habis O, ketemu C lagi. Itu ciri dari golongan ester. Kalau asam, ini berhenti di atom hidrogen. COOH. Nah ini, ada COOH, berarti dia masuk golongan asam karboksilat. Begitu, Rek. Perbedaannya itu. Kalau habis O, berlanjut di C itu ester. Kalau berhenti di H itu golongan asam karboksilat. Yang ini, wah kayak pertanyaannya kemarin ya. Golongan apa yang ini? O di tengah-tengah. Eter. Nah gitu. Karena O-nya cuma 1. Kalau O-nya ada 2, mungkin ada O-nya, itu baru masuk golongan ester. Gitu. Yang ini. Apakah ini amonia? Bukan. Ini adalah turunan dari senyawa amonia. Bukan amoniaknya, tapi turunannya. Itu dikenal sebagai turunan amina. Berarti salah ya? Nah, begitu. Terus yang ini. Golongan apa dia? Punya OH. Alkohol. Pintar. Alkohol itu yang mana? Oh, ini alkan. Itu ya. Terus lanjut. Yang ini. Tadi sudah alkana jawabannya. Kalau ini suatu atau senyawa, ini model-model soal AKM anak ya. Jadi dalam satu statement itu bisa memberikan alternatif jawaban dan pertanyaan jumlahnya banyak. Ini model AKM. Memiliki atom karbon sebanyak 5. Jumlah hidrogennya 2 kali lipatnya. Juga memiliki 2 atom oksigen. Berarti Cn H2NO2. Itu rumus kimia. Kalau O-nya 2, rumus fungsinya ada berapa kemungkinan? Ada 2. Dia sebagai asam karboksilat atau dia sebagai ester. Apakah sifatnya asam? Ya, kalau dia bertindak sebagai asam karboksilat. Apakah gus fungsinya ini? Ini asam karboksilat, ini ester. Berarti iya, betul. Apakah bisa dipakai untuk pengawet? Ini maksudnya mengawetkan makhluk hidup. Berarti menggunakan formalin. Nah, formalin itu bukan golongan ini, tapi golongan alkanal atau aldehid. Berarti jawaban ini adalah salah.
Kalau ini salah juga ya, karena di sini diketahui oksigennya ada 2. Ini oksigennya kan 1. Jebakan dikit gitu. Terakhir, yuk. Golongan haloalkana. Benar atau salah? Benar. Karena ada atom halogennya. Yang di tengah ini ada karbonnya. Nah, kalau ada karbon di tengah, kadang-kadang nggak ditulis C-nya. Cukup dituliskan sebagai pertemuan titik. Titiknya seperti ini atau garisnya dibengkokkan. Itu sudah mewakili atom karbon. Jadi benar ya? Oke. Ada pertanyaan terkait dengan penentuan struktur gugus fungsi suatu senyawa turunan alkana? Tidak, alhamdulillah. Gampang yang ini. Jika sudah, kita masuk yang golongan pertama, yaitu di golongan alkohol dan ether. Nah ini, langsung ketemu sing rada panjang, Rek. Skornya 20. Suatu senyawa organik, rumusnya adalah C5H12O. Memiliki sifat seperti ini. Mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Mampu bereaksi dengan logam natrium. Dapat dioksidasi menjadi suatu asam karboksilat. Alkohol bener nggak? Bener apa salah? Nah, untuk membedakan alkohol dan ether, kemarin kan yang digunakan ini salah satunya ya. Menggunakan logam natrium. Siapa yang bereaksi dengan natrium? Alkoholnya atau ethernya? Alkohol. Alkohol. Berarti ini jawabannya benar. Memiliki gugus fungsi alkoksi alkana. Benar nggak, Rek? Alkoksi alkana sama dengan ether. Benar nggak itu? Salah, karena dia bertindak sebagai golongan alkohol. Nah, begitu. Apakah di alkohol primer? Jawabannya adalah benar. Dari mana taunya dia sebagai alkohol primer? Waktu kita bahas kemarin, alkohol ada 3 jenis. Ada alkohol primer, coba ya, kita cari gambar. Kita ambil gambar dulu, biar langsung tahu. Ngajar sekarang itu santai. Kita bisa manfaatkan teknologi langsung. Mana reaksi oksidasi? Ada? Kita ambil yang ini. Karena ini jawabannya pas. Ini adalah golongan alkohol primer, anak-anak. Kalau alkohol primer dioksidasi dengan oksidator kuat, misalkan menggunakan kromat atau dikromat, dia berubah menjadi golongan aldehid. Itu cirinya begitu. Terus, kalau dioksidasi lanjut, dia bisa berubah menjadi golongan asam karboksilat yang ini. Tetapi kalau alkohol sekunder hanya berhenti di golongan keton hasil oksidasinya. Dan yang alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi dengan oksidator biasa. Makanya untuk soal yang ini, karena dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat, berarti dia masuk golongan alkohol yang primer. Berarti ini jelas jawabannya benar. Kalau yang ini sekarang, apakah gugus fungsinya O? Bukan. O ini miliknya siapa? Ether. Nah, begitu yang jawab. Sip ya? Oke, mantap. Bagus. Ini kemarin mau tak kasih timer. Tapi kok kasihan, tak batalkan. Akhirnya tetap masuk di sini. Coba ini. Apakah nama berikut memiliki nama 2-metoksi 4-metil pentana
Harusnya apa? Rantai utamanya berapa sih itu? Karbonnya yang terpanjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di C nomor 4 ada metil. Di C nomor 2 ada alkoksi. Karena punya O gitu ya. Ini namanya gus alkoksi. Di gus alkoksi jumlah C-nya ada berapa, Re? Ada 2. Kalau 2 namanya menjadi apa dulu? Etoksi. Etoksi. Yang ini benar. 4 metil pentana itu benar. Metilnya di nomor 4, rantai utamanya 5, berarti pentana kan ya? Tapi ininya yang salah. Bukan metoksi, tetapi adalah etoksi. Saya jebak di huruf M-nya aja. Antara metoksi dan etoksi. Kalau metoksi, ini cuma satu C-nya di sebelah sini. Karena dari kata metana itu. Sehingga ini jawabannya adalah salah. Begitu cara jawab. Oke? Paham ya? Nanti tak coba keluarkan lagi dari PAS yang model begini. Memberi nama dalam bentuk soal benar dan salah. Kita cek nanti. Yo, ini. Manakah yang termasuk alkohol tersier? Cirinya apa kemarin alkohol tersier itu? Atom C-nya mengikat 3 atom C yang lain. Gitu cirinya ya. Nanti jawabannya yang ini. C mengikat OH. Terus C ini mengikat 1, 2, 3. 3 atom karbon yang lain. Lah kalau ini masuk yang alkohol apa? Yang kedua, 1, 2. Ini namanya alkohol sekunder. Kalau ini ke C, yang lain berapa? 1 ini aja. Maka dikenal sebagai alkohol primer. Gitu lihatnya. Sederhana. Sehingga soal ngeluh kemarin ya. Coba ya ini. Struktur berikut termasuk alkoksi alkana alifatik. Alkoksi alkana ini sama dengan ether. Alifatik itu rantainya lurus, belum membentuk rantai siklus atau siklis melingkar, belum rantai lingkar. Benar nggak kira-kira? Ini kan golongan ether karena ada O di tengah-tengah. Membentuk rantai tertutup nggak ini? Maksudnya membentuk lingkaran kayak siklopentana dan sebagainya. Ini kan tidak. Rantainya cenderung untuk terbuka. Yang terbuka itu namanya alifatik. Sehingga jawabannya adalah benar. Saya masukkan istilah alifatik untuk mengingatkan yang kelas 11 anak-anak. Karena sudah dikenal ada hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik dulu waktu di kelas 11. Cuma mengingatkan dulu aja. Ini benar ya ini. Yuk, yang ini benar apa salah? 2-metoksipropana. Rantai utamanya 3, ya kan? Ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 2, terikat metoksi. Berarti benar. 2-metoksipropana. Ini benar. Dua metil 2 butanol, apakah seperti ini gambarnya? 1, 2, 3, 4. Rantai utamanya 4. Berarti dari butana berubah menjadi butanol. Benar. Metilnya di sini, di C nomor 2. Alkoholnya juga di nomor 2. Maka namanya juga 2-metil 2 butanol. Berarti ini benar. Begitu. Ojo ragu-ragu. Lanjut. Yang selanjutnya ini. Berapa pernyataan ya? Ada 2 struktur. Ini struktur sebagai alkoksi alkana apa alkohol? Alkoksi alkana. Atau golongan ether gitu ya. Yang ini golongan apa? Alkohol. Coba yang pertama. Keduanya merupakan pasangan isomer gus fungsi. Benar nggak ini? Iya. Karena ether gandengannya pasti alkohol. Berarti ini benar ya, jawaban yang pertama.
Keduanya dapat dibedakan dengan reaksi PCl5. Benar nggak itu? Harus buka reaksinya dulu. Kalau alkohol dengan PCl5 itu menghasilkan gas HCl dulu. Cirinya di situ. Tetapi kalau golongan ether tidak bisa menghasilkan gas HCl. Berarti bisa dibedakan dengan PCl5. Benar ini. Apakah titik didihnya A lebih tinggi daripada B? Salah. Mengapa? Titik didih golongan alkohol itu lebih tinggi daripada ether karena alkohol bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Kalau ini didominasi hanya pada gaya antar molekul, gaya London aja. Tapi ini sampai di ikatan hidrogen. Sehingga ini adalah salah. Harusnya yang B lebih tinggi. A dapat diubah menjadi asam karboksilat, yang B tidak. Salah ya. Harusnya ini yang bisa. Ini alkohol primer. Bisa dioksidasi menjadi aldehid dan asam karboksilat. Kalau ether nggak bisa, Rek. Karena dia kalau dioksidasi akan menghasilkan dua aldehid yang berbeda. Nanti begitu. Atau satunya aldehid, satunya yang lain. Biasanya begitu ya, tergantung oksidatornya apa. Untuk golongan ether itu begitu. Lanjut ya. Yuk, ini 3 etil, 2 metil, 1 butanol. Bener nggak? Randa utamanya berapa sih? Ini banyak kejebak loh. 4. 4 apa 5? 4. 5, Mbak. Ini C-nya ada berapa? 2. 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Randa utamanya adalah 5. Kalau 5, namanya otomatis bukan butanol lagi, tetapi apa? Pentanol. Jadi jawabannya mesti salah di sini. Begitu cara ngeceknya. Boleh kan dulu sama Bu Safi ditulis begini untuk menjebak rantai karbon randa utamanya ya? Enggak apa-apa. Karena rantai karbonnya itu tidak harus lurus, boleh belok dan sebagainya. Yang penting yang paling panjang begitu. Kalau lurus kan 4, Rek. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ke sini jadi 5, ya kita pilih yang 5 sebagai rantai utamanya. Ini yang menyebabkan nggak dapat 100 itu di sini. Kejebak anak-anak. Kaila dapat berapa, Kaila? Dapat berapa? Lupa. Irfan dapat berapa, Irfan? Lupa. Rata-rata ya kejebak di hal yang sederhana begini ya. Mengapa saya dulu waktu di kelas saya tidak mendetailkannya kayak gitu? Karena dasarnya sudah ada di kelas 11. Kita tinggal advance aja di gugus fungsinya. Itu harapannya. Biar nggak lupa yang kelas. Ada yang ditanyakan untuk alkohol dan ether? Silakan kalau ada. Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak berarti kita langsung aldehid keton. Cukup waktunya insya Allah ini ya. Hari ini ada tugas enggak? Enggak usah. Enggak. Lah terus aku bahas ini tugasnya apa gitu ya. Enggak usah. Insya Allah hari ini kita enggak ada tugas. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Anak-anak bisa rasa santai. Cek bentar, ini masih login. Nah, coba kita jawab sekarang. Gede banget. Nama dari struktur berikut adalah sebelum memberi nama harus tahu apanya dulu anak-anak. Golongannya dulu ya. Ini termasuk golongan apa sih? CO, ada lagi. Keton, bagus. Rantai utamanya berapa, Mas? 4. Nomor 1 dari kanan apa dari kiri? Kanan. Kanan, yang terdekat dengan ini ya. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ketonnya di nomor berapa ini? 2. Berarti jawabannya adalah 2 butanon. Ada lagi nggak yang 2 butanon? Nggak ada. Ini jawabannya yang A. Gitu. Gampang ya?
Oke. Kenapa ada 3 metil? Karena C nomor 3 mengikat metil. Gitu aja loh, santai. Wah, ini identifikasi nih. Suatu senyawa memiliki karbonil, berarti ada gugus CO-nya. Kalau ada gugus CO itu namanya gugus karbonil. Dapat direduksi menjadi alkohol primer. Dapat mereduksi Ag+. Ag+ itu reaksi Collins ya. Berarti ciri dari apa itu? Golongan aldehid. Tadi kan alkohol kalau dioksidasi ada berapa tipe? Alkohol primer jadi aldehid. Nah sekarang kalau direduksi menjadi alkohol primer berarti kebalikannya, yaitu aldehid turun menjadi golongan alkohol primer. Nah terus yang mana jawabannya? Ini jelas salah ya. Ini benar apa salah? Ini dijebak. Yang ini jawabannya. Karena aldehid itu nggak akan pernah ikatannya tidak di nomor 1. Namanya mesti tidak pakai angka untuk aldehidnya begitu. Karena gugus fungsi karbonilnya di C nomor 1. Nanti gitu. Kita buktikan di gambar kalau ketemu gambar ya. Coba ini yang benar terkait golongan aldehid dan keton. Aldehid diperoleh dari oksidasi alkohol primer, benar nggak? Benar ya? Tadi sudah kita bahas berkali-kali ini. Kalau keton dari alkohol sekunder. Keton dapat bereaksi dengan valing A maupun valing B? Tidak. Yang bisa bereaksi apa? Aldehidnya. Yang kemarin tak ceritakan waktu ada orang kencing manis itu ya, yang punya penyakit gula, mendeteksinya menggunakan valing A dan valing B. Gula itu ada gugus aldehidnya. Makanya kalau orang kena penyakit gula, urinnya dites menggunakan valing A dan B jadi merah, positif sakit gula. Kan gitu kemarin waktu menjelaskannya. Keton nggak bisa. Aldehid mampu dioksidasi lanjut menjadi golongan asam karboksilat. Ini salah ya, Raya. Ini alkohol primer ya. Terus aldehid mampu dioksidasi lanjut menjadi alkohol asam karboksilat. Benar nggak? Benar. Jawabannya yang ini. Gugus karbonil hanya dimiliki golongan keton. Salah. Golongan aldehid juga punya. Berarti yang benar itu yang ini, Raya. Aldehid itu mampu dioksidasi menjadi golongan asam karboksilat. Yang ini tadi maaf. Aldehid itu dari alkohol apa tadi? Primer, bukan alkohol sekunder. Tak ralat ya, jawabannya benar yang ini ya. Tapi kuncinya yang ini yang benar. Ini membedakan. Yang A golongan apa? Aldehid. Yang B golongan keton. Alhamdulillah. Senyawa A dapat mereduksi valing, benar nggak? Benar. Dioksidasi menjadi 2 asam karboksilat dengan oksidator kuat. Cirinya begini, kalau ada senyawa-senyawa yang gugus fungsinya di tengah, anak, ini bisa putus jadi 2 bagian. Putus ke kanan, itu dari sini ke sana. Putus kiri itu ini ke sini. Kalau oksidatornya kuat, misalkan menggunakan kalium permanganat yang sangat kuat, ini bisa menghasilkan 2 macam asam karboksilat. Ini oksidator biasa bisa, tapi kalau ini tidak, harus oksidator yang sangat kuat. Jadi jawabannya adalah benar. Begitu. Harapannya, anak-anak kemarin sempat browsing ini di internet. Karena ini gak tak pasti kelas, waktu menjawab tugas bersinggung tentang terkait dengan yang ini. Tujuan aku begitu. Paling banyak jawabnya mesti salah yang bagian ini. Gak apa-apa. A golongan keton? Salah. B golongan aldehid? Salah. Ya. Karena yang ini adalah aldehidnya, yang ini adalah keton. Tak tuker, tak balik. Lanjut. Suatu senyawa tidak dikenal dapat mereduksi valing menjadi endapan merah beta.
Jika dia direduksi dapat menghasilkan suatu alkohol primer. Jika alkohol primer hasil reduksinya berupa 1 pentanol, maka strukturnya adalah sebagai berikut. Benar apa salah? Ini kemarin ada MPM saya, bingung saya muter. Iya, memang, sahabat begini. Sakjane kuncinya cuma di sini aja. Tapi di awalnya kenapa tidak dapat mereduksi Fehling? Oh ya Allah, iya. Salahnya di sini ya. Iya, bisa. Soal saya yang salah ini berarti. Harusnya ini bisa ya, dapat dikenali dengan Fehling, harusnya begitu. Ya, nanti tak hapus saja soal ini. Jadi nilainya tak up 10 semua untuk yang di bagian aldehid. Ini belum tak masukkan LPS ini. Yang terakhir. Ini kita ralat ya, kita ubah ya. Oh, tidak dikenal ini kan Mas, tidak dikenal karena nggak tahu senyawanya. Jadi kita baca lagi, suatu senyawa tidak dikenal dapat mereduksi Fehling. Ini Mas, dapat mereduksi Fehling berarti golongan apa itu? Aldehid. Aldehid, betul ya. Jika senyawa ini direduksi dapat menghasilkan suatu alkohol primer. Benar nggak aldehid jadi alkohol primer? Benar, bisa. Benar. Alkohol primernya berupa 1 pentanol. Berarti struktur aldehidnya apa? Ya pentanol berubah menjadi pentanal, nggak berubah. Apakah ini namanya pentanal? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Pentanol kalau dioksidasi menjadi pentanal. Ini bisa nggak terlihat di sini? Oh, harus pakai putih ya. Terus nggak apa-apa. Ini ada alkohol sekunder, alkohol primer. Kalau dioksidasi menghasilkan golongan keton. Jumlah C-nya sama, cuma berubah namanya saja. Dari alkohol menjadi aldehid. Pentanol menjadi pentanal. Gambarnya ini benar ya. Berarti jawabannya adalah benar. Begitu. Mister, Ya? tapi kan di PowerPoint-nya itu C-nya ada 5, terus hasilnya itu ada 4, Mister. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mbak, 5 juga Mbak. Kalau direduksi C-nya tetap atau beda? C-nya tetap nggak berubah. C-nya tetap 5. Kalau alkoholnya 5, dioksidasi juga aldehidnya C-nya 5. Yang membedakan, ini ada ikatan rangkap. Yang tereduksi itu jumlah atom hidrogennya yang berubah. Itu berubah 2 jumlah atom hidrogennya. Gitu ya Mbak ya? C-nya jumlahnya tetap, yang berubah cuma jumlah atom hidrogennya dan berubah gugus fungsinya. Itu. Berarti jawabannya benar ya sini kira. Kata tidak ini untuk senyawa yang tidak dikenal aja. Deal ya? Oke, lanjut yang ini. Ini skornya 20. Golongan apa yang ini? Aldehid. Aldehid. Yang ini golongan apa? Keton. Nah sekarang, apakah keduanya merupakan isomer gugus fungsi? Iya. Iya, betul. Sebelum jauh kita cek jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya sama. Kalau C-nya sama, gugus fungsi yang berbeda berarti pasangan isomer gugus fungsi. Apakah yang ini namanya 2-metil pentanal? 1, 2, 3, 4, 5, metilnya di nomor 2, berarti 2 ya. Pentanal, berarti ini juga jawabannya benar. Titik di DA lebih tinggi daripada B, benar nggak ini? Jawabannya adalah benar ya. Ini rantainya lurus, ini rantainya banyak cabang. Semakin banyak cabangnya, itu titik di DA cenderung semakin rendah. Itu untuk senyawa karbon itu begitu. Maka yang rantainya lebih lurus, itu titik di DA pasti lebih tinggi. Lihatnya gitu aja cukup. Yang ini, senyawa B dapat direduksi menjadi alkohol primer. Salah. Salah, harusnya alkohol Yang nggak punya otak. sekunder gitu ya. Keton dari alkohol sekunder. Ya, sinyal.
Ini coba yuk. Apa namanya? Nomor 1 mesti ini, nggak pernah berubah. 1, 2, 3, 4. Metilnya di nomor 2, berarti 2 metil butanal karena golongan aldehid di sini. Itu. Yang ini suatu senyawa C5H10O, manakah yang bukan isomer dari molekul ini? Ngeceknya gampang. Pentanal, apakah C-nya 5? Apakah dia masuk di golongan aldehid atau keton? Iya, berarti jawabannya itu benar. 2 pentanon mungkin enggak? Mungkin. Pentanon kan C-nya juga 5 gitu ya. Sebagai fungsi apa? Keton, berarti benar. Kalau ini benar apa enggak? Metil C-nya 1, pentanol C-nya 5. Jadi berapa sekarang jumlah C-nya? 6. 6. Lah ini C-nya cuma 5. Lah ini kok jadi 6? Berarti ini adalah jawaban yang salah. Begitulah carinya. Pertama, kita bisa melihat dari jumlah atom C-nya dulu. Kalau jumlah C-nya sama, kita lihat sebagai golongannya. Kalau ini kenapa kok benar? Propanal itu C-nya berapa? 3. 3. Metilnya ini ada D, berarti ada dimetil. Berarti C-nya ada berapa? 2. 2 ditambah 3 jumlahnya 5, berarti masih benar gitu ya. Kalau yang ini, butanon itu C-nya 4 ditambah metil 1 jadi jumlahnya 5. Makanya ini juga jawaban yang benar. Tanpa digambar strukturnya kita sudah bisa mendapatkan dia sebagai isomer atau bukan. Begitu. Wes, selesai. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak ya? Gampang kok hidrokarbon itu. Berarti minggu depan anak-anak kita akan belajar golongan yang ke berapa itu? 5 dan 6 ya. Itu masuk golongan asam karboksila dan golongan ester. Itu cepat. Kalau kita sudah belajar alkohol, belajar aldehid, ke asam itu lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kita sudah sangat memahami bagaimana cara memberi nama dan sebagainya. Oke, mungkin ini yang saya sampaikan hari ini. Insya Allah hari ini nggak ada tugas. Tetap semangat. Semoga nanti matematika ada tugas, olahraga juga ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister.